Ada beredar di YouTube video pendeta yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Apa itu? Video di YouTube ada seorang pendeta, namanya pendeta Hilam kalau nggak salah, itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya, apalagi mereka sasarannya selalu untuk yang ekonomi menengah ke bawah, karena sudah banyak kejadian mereka mencari ini yang baru, ya memang sasarannya yang menengah ke bawah dan orang-orang yang sudah putus asa, khususnya kalau yang sakit-sakitan. Itu gimana kita menyikapi hal tersebut agar iman kita tidak goyah, itu aja Bu. Iman kita tidak goyah, itu aja Bu. Iman kita tidak goyah. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Bishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada kaum ibu-ibu di pengajian bertanya kepada Buya Yahya. Pertanyaannya adalah mengenai orang Muslim yang datang atau yang mencari pendeta minta doa kesembuhan. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Ada beredar di YouTube video pendeta yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Apa itu? Video di YouTube ada seorang pendeta, namanya pendeta Hilam kalau nggak salah, itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya, apalagi mereka sasarannya selalu untuk yang ekonomi menengah ke bawah, karena sudah banyak kejadian mereka mencari ini yang baru, ya memang sasarannya yang menengah ke bawah dan orang-orang yang sudah putus asa, khususnya kalau yang sakit-sakitan. Itu gimana kita menyikapi hal tersebut agar iman kita tidak goyah, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu adalah ujian keimanan. Kalau masih terpesona dengan hal-hal semacam itu, berarti iman kita keropos. Nanti ada yang lebih dahsyat dari itu, orang mati dihidupkan lagi, bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Orang mati dihidupkan, hujan diundang turun, bayi kecil tepuk langsung gede kau, perempuan gak bisa hamil, ayo. Ada lebih dahsyat lagi, Dajjal. Itu fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Lah kalau urusan kecil-kecil saja terpesona, tergoda, berarti imannya keropos. Kalau ketemu Dajjal langsung pengikutnya Dajjal nanti. Dajjal lebih dahsyat dari itu. Ngaku Tuhan, percaya orang, semua bisa dilakukan. Orang minta apa? Sakit, yang katanya dokter gak bisa sembuh. Dajjal. Itu mah kecil, itu Dajjal kecil namanya. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat cuplikan video tadi? Saya ulangi pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu tersebut. Ada video di YouTube, ada yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Ini pertanyaan ibu tadi. Kebetulan di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinga tuli. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak sekali orang yang mengalami sakit, ya sakit apapun, itu sekarang mencari pendeta. Ya, bukan saja tuli, bahkan ada yang stroke, tidak bisa lagi berjalan, tangannya tidak bisa digerakkan, ada yang sakit leher menahun, bahkan ada yang lumpuh. Itu sekarang berbondong-bondong orang mencari pendeta untuk minta kesembuhan ya. Saya lanjutkan membaca apa yang ditanyakan oleh ibu tadi. Orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya. Katanya orang yang menonton itu paling tidak bisa goyang imannya. Apalagi mereka sasarannya selalu untuk yang ekonominya menengah ke bawah.
Karena sudah banyak kejadian mereka mencari sasarannya menengah ke bawah. Orang-orang yang sudah putus asa, khususnya kalau sakit-sakitan, gimana menyikapinya agar iman kita tidak goyah? Nah, saudaraku, kita fokus dulu kepada pertanyaan daripada ibu tersebut. Ya, pertanyaannya adalah orang yang dikunjunginya itu adalah orang-orang miskin. Dia ingin katakan seperti itu. Sebenarnya, kalau kita melihat bagaimana yang terjadi di lapangan, bukan kita yang mencari orang sakit. Orang sakit yang datang kepada pendeta. Seperti di tempat Pastor Andi Simon. Sampai pemerintah menutup pelayanan Pastor Andi Simon itu dikarenakan banyak sekali muslim-muslimah datang ke kediaman, ke tempat pelayanan Pastor Andi Simon, khususnya minta doa kesembuhan. Bahkan ketika Pastor Andi Simon olahraga, beliau lagi jalan, lagi lari-lari kah, beliau mau makan kah ke warung makan, itu ada orang yang kenal, pasti orang itu meminta doa kesembuhan daripada Pastor Andi Simon. Nah, jadi ini terlalu dikarang ya. Katanya sasaran para pendeta itu orang-orang yang ekonominya ke bawah, menengah ke bawah. Artinya orang miskin. Padahal tidak pernah pendeta mencari orang miskin. Orang yang sakit datang ke pendeta, minta sendiri doa kesembuhan dengan kesadaran. Kenapa? Karena dilihat banyak orang yang sembuh ketika didoakan di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Apalagi Pastor Andi Simon selesai berdoa, ketika orang tersebut mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon selalu berkata, "Bu, yang menyembuhkan ibu bukan saya. Yang menyembuhkan ibu Tuhan Yesus." Itu kata Pastor Andi Simon. Kenapa Yesus yang menyembuhkan? Karena di dalam nama Dia ada kuasa. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dapat menyembuhkan sakitmu. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakitmu. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dan yang lumpuh berjalan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Ya, bukan pendeta yang mencari orang yang sakit, tapi orang yang sakit yang mencari pendeta. Kalau dulu Bapak Ibu boleh mereka katakan seperti itu karena banyak orang tidak tahu. Tetapi ini adalah zaman internet. Zaman di mana semua terbuka. Apalagi Pastor Andi Simon terang-terangan beliau melayani orang. Orang bisa melihat. Semua mata bisa memandang, bisa melihat, bisa mendengar semua telinga. Bagaimana pelayanan Pastor Andi Simon? Apakah Pastor Andi Simon yang mencari? Atau mereka yang datang ke tempat Pastor Andi Simon? Bahkan kita melihat yang datang ke tempat Pastor Andi Simon itu orang-orang kaya rata-rata. Ya, orang-orang kaya rata-rata. Dari tempat yang jauh mereka datang. Kalau orang miskin tidak punya ekonomi untuk datang karena jauh tempat pelayanan Pastor Andi Simon. Ini dari seluruh pelosok tanah air itu datang ke tempat Pastor Andi Simon hanya untuk minta doa kesembuhan. Dan mukjizat terjadi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, di semua agama itu ada tokoh-tokoh yang paling menonjol. Ya, seperti yang Buya Yahya bilang tadi. Nanti akan ada hal yang lebih dahsyat lagi katanya, yaitu Dajjal. Semua bisa dilakukan oleh Dajjal. Kalau imannya kropos, imannya tidak kuat, maka akan jadi pengikut Dajjal. Bapak Ibu, saya ingin memberikan informasi kepada kita semuanya. Mungkin sebagian kita sudah mendengar. Seorang tokoh di Hindia yang sangat dikenal. Banyak orang murtad. Bukan saja dari kalangan bawah, bahkan orang-orang hebat, orang kaya, banyak yang murtad. Dari pihak muslim juga banyak sekali ustadz-ustazah, para ulama, para alim ulama murtad pada waktu itu. Dari pihak kekristenan juga begitu, banyak orang murtad mengikuti si Sai Baba. Padahal Sai Baba tidak pernah mengajak orang untuk mengikut dia. Tetapi ketika orang melihat
apa yang dilakukan oleh Sai Baba, orang jadi percaya. Nah, di Hindia Bapak Ibu ada satu tokoh namanya Sai Baba. Apapun dia bisa lakukan Sai Baba itu. Mukjizat-mukjizat yang tidak mungkin dia bisa lakukan Bapak Ibu. Dan itu nyata dilihat oleh orang. Yang paling terkenal Sai Baba itu keluar tepung di telapak tangannya. Tepung banyak sekali keluar. Bahkan dia muter-muter begini, tiba-tiba emas langsung dikalungkan ke leher orang yang hadir. Banyak sekali tokoh yang ingin menguji Sai Baba. Begitu tokoh tersebut, tokoh agama yang hadir, yang datang menemui Sai Baba, tidak jadi pulang. Jadi malah jadi pengikut Sai Baba Bapak Ibu. Dengan sukarela malah. Jadi semua agama itu punya tokoh yang menonjol. Cuma satu tokoh yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh tokoh manapun. Kalau menyembuhkan orang sakit, hampir semua tokoh bisa lakukan. Berjalan di atas air, hampir semua tokoh bisa lakukan. Menyembuhkan orang sakit, apalagi hampir semua tokoh bisa melakukan, bahkan dukun bisa lakukan hal itu. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan, apa itu? Seperti kata Alkitab Bapak Ibu. Seperti kata Alkitab, apa itu Bang Pendi? Yesus bangkit setelah mengalami kematian. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Sai Baba. Ya. Oleh tokoh-tokoh agama manapun tidak bisa melakukan satu hal. Bangkit setelah mengalami kematian. Maka Alkitab mencatat, sia-sia iman saudara dan sia-sia apa yang saya sampaikan malam ini seandainya Yeshua HaMashiach tidak bangkit setelah mengalami kematian. Sia-sia iman saudara, sia-sia iman saya, sia-sia iman kita, sia-sia apa yang saya sampaikan, sia-sia penginjilan saya, sia-sia pelayanan saya, sia-sia iman kita semuanya kepada Yeshua HaMashiach seandainya Yeshua HaMashiach tidak bangkit setelah kematian. Begitu juga sia-sia orang yang mengikut Sai Baba, karena ketika Sai Baba mati dia tidak bisa bangkit lagi Bapak Ibu. Maka sia-sia kepercayaan, iman, pengikut orang-orang yang mengikuti Sai Baba. Orang-orang yang beriman kepada Sai Baba. Kenapa sia-sia? Karena setelah dia mati sampai sekarang masih di dalam tanah. Sampai sekarang masih dalam kuburan Bapak Ibu. Maka sia-sia percayaan kita, iman kita, bila Yeshua HaMashiach setelah mati, sampai malam ini, sampai detik ini dia masih dalam kuburan, iman kita sia-sia. Tetapi luar biasanya iman kepercayaan kita ketika Yeshua HaMashiach bangkit setelah mengalami kematian Bapak Ibu. Kalau yang lain semua tokoh-tokoh agama yang disanjung tinggikan oleh orang dunia bisa lakukan. Berjalan di atas air, bahkan ya kita banyak melihat di televisi ada orang-orang tertentu berjalan di atas air. Tetapi untuk bangkit setelah kematian, itu hanya Yeshua HaMashiach Bapak Ibu. Nah saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, saya mengajak saudara semua untuk melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, nanti saudara simpulkan sendiri. Maka Yeshua memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim dan untuk menyembuhkan orang. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Ayat keempat, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat yang kelima, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat yang keenam, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat, saudara. Ketika Yeshua HaMashiach memberikan mandat ini kepada para murid, lalu di ayat yang ke-6, pergilah para murid kepada seluruh desa.
ke seluruh daerah, ke semua tempat. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Habaget, mari kita menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Mari kita menjadi penuai di akhir zaman. Saudara yang tidak punya kesempatan, saudara bisa melakukan lewat doa. Bawa kami para penginjil ke dalam doa syafaat saudara. Saudara yang diberikan kelimpahan harta, bantu kami para penginjil untuk memberitakan Injil ke seluruh daerah. Nah, di hadapan Tuhan, upah kita itu sama. Baik saudaraku para pencinta channel Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Baik Bapak Ibu, kita punya channel cadangan, yaitu Berita Habaget. Tolong subscribe, like, dan sharekan, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan segera terjadi. Terima kasih.